Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami akan melakukan observasi wilayah, melakukan pengamatan dalam bentuk video, dan akan melakukan presentasi. Tujuan kita membuat video ini, kita akan mengkritisi, menganalisi bagaimana penataan di benak kita tentang tata ruang Garut. Ya, tentunya kita memiliki angan-angan tersendiri mengenai pewilayahan tata ruang Kabupaten Garut Kota. Kami akan memberikan contoh untuk lebih jelasnya. Contohnya, mungkin ada di antara kalian mempunyai angan-angan misalnya di Jalan Siliwangi. Angan-angan agar banyaknya PKL atau yang kita ketahui itu pedagang kaki lima di Jalan Siliwangi untuk segera dibersihkan demi bisa membebaskan lahan di Jalan Siliwangi. Selanjutnya, kita akan memberikan solusi untuk menempatkan PKL di wilayah Siliwangi Square. Dijadikan seperti jalan-jalan di Bandung namun dalam lingkup yang lebih bersih. Rencana tata ruang yang bersifat umum dalam lingkup kabupaten meliputi tujuan, kebijakan, strategi penataan, serta rencana pola ruang dan struktur ruang. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Citra, Elvareta, dan Rispan, kami akan memaparkan visi tujuan kita dalam mengembangkan wilayah Kabupaten Garut agar mencapai kondisi ideal. Memberikan gambaran tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan, akan merelokasikan tata ruang atau tata kelola yang ada di Garut Kota. Nah, di sini kita ada beberapa tempat yang telah kami observasi, yaitu diantaranya. Lokasi pertama yang kami pilih adalah Jalan Sukaregang. Di tempat perbelanjaan Sentra Kulit Sukaregang, pastilah banyak pengunjung atau wisatawan dari berbagai luar kota yang senang berbelanja berbagai produk kulit di sana. Dengan adanya pengunjung yang datang, mengakibatkan banyak kendaraan besar seperti bus pariwisata yang suka parkir di sembarang tempat. Contohnya di pinggiran jalan yang menyebabkan kemacetan di Jalan Sukaregang. Jadi, saya dan teman-teman saya akan menganalisis penataan agar membuat lahan parkiran di dekat pusat perbelanjaan tersebut. Kami menemukan lahan parkiran yang cocok untuk disinggahi oleh kendaraan besar, supaya tidak mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan juga kecelakaan. Lahan yang cocok yakni berada di Bundaran Suci, yang dulunya tuh tempat perbelanjaan dengan banyak ruko-ruko yang sekarang tuh udah terbengkalai. Lebih baik dijadikan parkiran agar lokasi tersebut berfungsi untuk mencakup kendaraan besar. Kami mendapatkan gambaran dari kota Yogyakarta, tepatnya tuh di Malioboro. Apalagi kalau pusat perbelanjaan di Sukaregang terus ditambah di sepanjang Jalan Sukaregang sampai ke Bundaran Suci. Bagi yang masih belum terbayang dengan parkirannya, kalian bisa mengingat kembali saat study tour kelas 11. Bus yang kita naiki memarkirkan di tempat parkiran yang tidak jauh dari tempat perbelanjaan Malioboro, Yogyakarta. Selanjutnya, solusi untuk ruko-ruko yang masih buka di tengah sepinya tempat tersebut bisa ditempatkan di pinggir-pinggir parkiran. Seperti tempat parkiran yang berada di dekat Malioboro, Yogyakarta. Selanjutnya, lokasi kedua yang kita pilih yaitu Jalan Pemda. Di Jalan Pemda ada banyak sekali bangunan perkantoran berdiri, salah satunya kantor Bupati Garut yang ada berada di wilayah tersebut. Nah guys, saya dan teman-teman saya merasa bahwa pedagang kaki lima yang berjajar di sekeliling kantor di Pemda tidak cocok untuk berada di sana. Karena itu merupakan wilayah perkantoran yang tidak cocok jika banyak pedagang kaki lima. Merusak tatanan fungsi lindung dan budaya, jadi lebih baik dipindahkan dan solusi agar wilayah Pemda lebih baik. Pedagang kaki lima digantikan dengan taman dengan menambah fungsi lindung agar wilayah lebih indah. Untuk pedagang kaki lima dipindahkan di wilayah dekat IP. Dibuat semacam kantin khusus pedagang kaki lima, berdagang lebih bagus daripada semrawutnya pedagang kaki lima bertengger di sisi jalan. Lalu, untuk lokasi selanjutnya, bukan hanya dalam lingkup satu lokasi saja, namun untuk semua lokasi yang berada di kota Garut. Tahukah kamu, Indonesia resmi menjadi negara paling malas berjalan kaki nomor 1 di dunia. Padahal, jalan kaki itu bagus untuk kesehatan kita, bisa membuat jantung dan paru-paru kita menjadi semakin sehat, menghilangkan stres, dapat menurunkan berat badan, dan sebagainya.
Kita rata-rata hanya berjalan sekitar 3.500 langkah per hari. Lalu, apa sih alasannya? Alasan kenapa tingkat pejalan kaki di Indonesia itu rendah, salah satunya adalah kondisi trotoar yang buruk di Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap rendahnya minat masyarakat untuk berjalan kaki. Banyak trotoar beralih fungsi menjadi tempat parkir kendaraan, atau wilayah trotoar itu dijadikan menjadi area khusus untuk pedagang kaki lima, sehingga mengurangi ruang yang tersedia untuk pejalan kaki. Dan juga alasan lainnya, yakni kondisi trotoar yang tidak terawat, lubang, retakan, atau perbedaan ketinggian pada permukaan trotoar membuat kita itu berisiko tersandung dan jatuh. Serta ketidaknyamanan lain, yakni bertumpuknya sampah-sampah yang berhamburan di sekitar trotoar, yang menyebabkan banyak orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada berjalan kaki.